Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan alhamdulillah rahimani wa rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, dan tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, dapat saya hormati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan apa yang terjadi di tahun kelima dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun tersebut juga terjadinya hijrah pertama kali kaum muslimin ke negeri Habasyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bukan hanya cacian lisan, akan tetapi para sahabat sudah mendapatkan gangguan berupa siksaan fisik. Bahkan sebagian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ini sampai meregang nyawa. Seperti Yasir ayahanda dari Ammar bin Yasir dan juga Sumayyah ibunya. Ini meninggal karena disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy karena sebatas keduanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nampaknya orang-orang kufar Quraisy ini kewalahan menghadapi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari semakin berkembang. Setiap hari semakin bertambah pengikutnya. Siksaan demi siksaan yang mereka lakukan tidaklah menyebabkan para sahabat lari dari keimanan. Justru mereka semakin solid dan juga semakin kuat. Karena ya, seorang kufar Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Harith bersama dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang mengatakan, "Ya bangsa Quraisy, wahai sekalian bangsa Quraisy, qad ajiztum an Muhammadin, kalian ini telah lemah dalam menghadapi Muhammad. Fama ra'yukum an nas'ala anhu man indahum ilmul kitabil awal." Lalu bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya kita bertanya kepada orang yang pernah diberikan kitab pertama kali?
Jadi mereka berencana untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ingin bertanya kepada mereka, bagaimana tentang dakwahnya Nabi Muhammad, orang yang mengaku sebagai Nabi akhir zaman, yang mengaku mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya tidak pernah mereka berhubungan satu sama lainnya dalam masalah agama. Tapi karena terdesak Nabi Muhammad, dakwahnya tidak bisa dibendung, terpaksa mereka memiliki usulan. Kalau mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi yang tinggalnya di mana? Di Yathrib, di kota Madinah. Maka berangkatlah dua orang sebagai utusan dari kufar Quraisy, yaitu An-Nadhr bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayth, menemui para pendeta Yahudi. Kemudian mereka ketika bertanya kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, "Ji'na nas'alukum an hadzal rajul ladzi dhahara fina." Kami datang ingin bertanya kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi, tentang laki-laki yang muncul di antara kami, yaz'umu annahu nabi, yang orang tersebut menyangka bahwa dirinya adalah seorang nabi. Apa yang harus kami lakukan? Orang Yahudi sebenarnya mengetahui bahwasanya saat itu adalah saat Nabi akhir zaman diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nubuwahnya ada dalam kitab mereka. Di masa itu adalah masa munculnya seorang Nabi akhir zaman. Tapi mereka mengetahui bahwa ternyata Nabi akhir zaman tersebut ini bukan dari golongan mereka, tapi dari bangsa Arab. Bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Bukan keturunan dari Bani Ishaq, tapi keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi tersebut mengatakan kepada An-Nadhr bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayth, "Saluhu an thalathatin nukhbirukum biha." Tanya kepada Muhammad tersebut 3 hal yang nanti kami akan kasih tahu 3 hal tersebut kepada kalian. Kalau sekiranya Muhammad tersebut menjawab semua pertanyaan, maka dia bukan Nabi. Kalau Muhammad tersebut tidak menjawab seluruh pertanyaan, maka bukan Nabi. Lalu gimana tuh? Ya, kalau bisa jawab bukan Nabi, nggak bisa jawab bukan Nabi. Ya, ajib nggak pertanyaannya? Kalau bisa jawab bukan Nabi, kalau nggak bisa jawab semuanya bukan Nabi. Tanya 3 hal. An fityatin zahabu fid dahril awal. Yang pertama itu tentang pemuda yang mereka pergi menghilang di masa lalu dan perkara mereka sangat menakjubkan. Ini pertama soalnya ya. Tentang pemuda yang mereka pergi dari kaumnya menghilang dan perkara mereka sangat menakjubkan. Ini soal yang pertama. Yang kedua adalah tentang seorang laki-laki tafa fi masyariqil ardi wa magharibaha, yang dia berkeliling dunia sampai ke ujung timur dan di ujung barat. Bagaimana ceritanya? Yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tersebut tentang ruh. Bagaimana ruh tersebut? Kalau berhasil dijawab semua, bukan Nabi. Kalau tidak dijawab semua, bukan Nabi. Nah, maka ulanglah An-Nadhr bin Harith dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth ke kota Mekah dengan membawa 3 pertanyaan tersebut.
Datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau anda adalah seorang Nabi, jawab 3 soal ini. Kalau anda jawab semuanya, nggak disebutkan seperti itu, tapi ditanya aja ya. Kalau sekiranya anda bisa menjawabnya, anda adalah seorang Nabi. Yang pertama tentang pemuda yang hilang dari kaumnya, pergi dari kaumnya, dan perkara yang sangat menakjubkan. Yang kedua tentang seorang yang telah melakukan perjalanan sampai belahan timur dan barat, bagaimana kabarnya. Yang ketiga tentang masalah ruh. Ketika ditanya, Nabi SAW tidak tahu. Dan Nabi SAW mengatakan, nukhbirukum ghadan, saya akan jawab besok. Tidak dijawab, nggak tahu. Karena ini tentang perkara yang ghaib. Kalau tidak ada sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad tidak bisa menjawabnya. Kata Nabi Muhammad SAW, nukhbirukum ghadan, besok saya akan jawab. Ternyata wahyu tidak turun. Datang lagi. An-Nadr bin Harith bin Uqbah bin Abi Mu'ayth bertanya kepada Nabi Muhammad. Mereka belum tahu. Dan Nabi mengatakan, ukhbirukum ghadan, saya akan kabarkan kepada kalian besok. Ternyata wahyu juga belum turun sampai besok. Datang lagi, mana? Katanya mau datang jawabannya. Ada Nabi atau bukan? Dan tersebar kepada bangsa Quraisy. Wah, ini lihat Nabi Muhammad nih gak bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Nabi SAW mengatakan, ukhbirukum ghadan, besok sampai 15 hari nggak juga turun wahyu. Semakin viral dan benar bahwa wah, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab pertanyaannya. Lalu datang Jibril alaihissalam untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertanya, Jibril, kenapa belum datang jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan mereka tentang pemuda yang pergi dari kaumnya yang perkaranya sangat menakjubkan, dan tentang seseorang yang berhasil berkeliling dunia sampai belahan timur dan barat, dan juga tentang masalah ruh. Dan diajarkan sama Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, kalau anda ingin menjawab sesuatu yang itu esok hari, katakanlah insya Allah. Baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat apa kira-kira diturunkan? Surat apa diturunkan? Surat Al-Kahfi yang menjawab semua pertanyaan tersebut. Surat Al-Kahfi yang menjawab pemuda tersebut pergi dari kaumnya karena tidak mau ikut dalam perayaan kesyirikan, masuk ke dalam gua, tidur selama 309 tahun, dan perkara mereka sangat menakjubkan. Kemudian laki-laki yang kedua yang berhasil mengarungi dunia sampai belahan timur dan barat adalah kisah tentang Dzulqarnain, yang itu semuanya diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga tentang masalah ruh, dan ruh ini Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawab karena ini adalah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru benar, karena memang yang bisa dijawab cuma berapa? 2, yang satu tidak bisa dijawab. Barulah dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mendengar itu pun An-Nadr bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayth apakah beriman kepada Nabi Muhammad? Tidak. Justru mereka tambah ingkar, tidak mendapatkan hidayah dan keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surat Al-Kahfi tersebut
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibacakan kepada para sahabatnya, ini menjadi pelajaran yang begitu besar tentang dakwah tauhid yang mereka sedang mengalami tekanan dan juga ancaman, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang, bahwa terkadang tidak bisa kita menghukumi secara zahirnya. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam ada dalam surat Al-Kahfi. Kita tidak bisa menghukumi hanya secara zahirnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Karena pada zahirnya pengikut Nabi Muhammad itu orang kuat atau orang lemah? Orang lemah. Sehingga kalau melihat pada hukum sebab akibat, sangat jauh umat Islam itu bakal menaklukkan Persia dan juga Rom. Nggak mungkin. Kalau orang-orangnya kayak gini, ini nggak mungkin. Tapi dengan turunnya surat Al-Kahfi mungkin. Karena tidak bisa kita menghukumi secara zahirnya saja. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah Dzulqarnain, menunjukkan bahwa bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas, dari belahan timur sampai belahan barat. Sekiranya kaum muslimin tidak bisa menegakkan agama mereka di kota Mekah, maka pindahlah ke belahan bumi Allah yang lain. Dan ini sebagai muqaddimah dari hijrahnya kaum muslimin nanti ke negeri Habasyah dengan turunnya surat Al-Kahfi tersebut. Dan Nabi SAW setelah melihat bagaimana keadaan para sahabatnya mendapat tekanan dan juga ancaman, kemudian Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, Nabi sangat perhatian kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sebagian para sahabatnya, inna bi ardil Habasyah malikan. Sesungguhnya di negeri Habasyah, Habasyah ini Ethiopia ya, Afrika, ada seorang raja. La yudlamu ahadun indahu. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi di sisi raja tersebut. Falhaqu bi biladihi, maka kalian pergilah ke negerinya. Hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan, sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian jalan keluar mimma antum fi, dari keadaan yang kalian berada di atasnya. Maka hijrahlah 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan pertama kali ke negeri Habasyah. Dan salah satu sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah pada pertama kali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama dengan istri beliau, dan itu adalah putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka berangkatlah Utsman bersama 12 orang laki-laki yang lain dan juga istrinya Ruqayyah bersama dengan 3 wanita yang lainnya ke negeri Habasyah, dilakukan di malam hari secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan alhamdulillahnya setelah mereka naik bahtera, naik perahu untuk menyeberang ke Afrika, maka baru ketahuan sama bangsa kufar Quraisy, dan mereka mengejar tapi sudah tidak sempat. Akhirnya berhasillah mereka mendarat ya orang-orang yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Dan Nabi SAW sampai mengatakan sesungguhnya Utsman adalah rumah yang pertama kali hijrah semenjak hijrahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim juga hijrah
dari Babilonia ke Palestina, di mana di negeri Babilonia tersebut dakwahnya tidak diterima sampai dibakar sama raja dan juga kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka hijrah dari Babilonia ke Palestina. Kejadian tersebut ini terjadi pada tahun ke-5 dari kenabian. Dan para ulama sejarah mengatakan kejadian dari hijrahnya para sahabat pertama kali ke negeri Habasyah itu di bulan Rajab. Dan ketika kaum muslimin sudah berhasil di gelombang pertama untuk hijrah ke negeri Habasyah, maka di bulan Ramadan di tahun yang sama Nabi Muhammad SAW pergi menuju Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram tersebut ini berkumpul banyak sekali orang-orang kufar Quraisy. Mereka sedang berkumpul di tempat mereka sebagaimana biasanya. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW setelah tawaf membaca Al-Quran. Yang biasanya kaum kufar Quraisy ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, mereka berteriak, mengeluarkan suara yang keras biar bacaan Nabi SAW itu tidak terdengar. Tapi di saat itu mereka semuanya terdiam mendengarkan bacaan Nabi SAW, dan yang dibaca itu adalah surat An-Najm, surat yang sangat indah dan maknanya sangat mendalam. Nabi SAW membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika bintang tersebut terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini tidak tersesat dan tidak menyimpang jalannya. Siapa yang dimaksud di sini? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kalian, teman kalian ini tidaklah orang yang tersesat dan juga berada di dalam jalan yang menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepadanya adalah malaikat yang sangat kuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka terus mendengar dan juga mendengar dari surat An-Najm tersebut, ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra, alakumuz zakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun bisa." Apakah kamu melihat bagaimana keadaan Lata dan Uzza, dan juga mana berhala yang ketiga? Apakah bagi kalian berhala-berhala tersebut anak laki-laki, sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu anak perempuan? Karena orang-orang kufar Quraisy menganggap Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuannya? Itu para malaikat. Tilka idzan qismatun bisa. Kalau seperti itu, maka itu pembagian yang zalim. Mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan, tapi mereka nisbatkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada akhir ayat, "Afa min hadzal haditsi ta'jabun." Apakah dari ucapan ini kalian merasa aneh? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian malah tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, padahal kalian mendengar ayat-ayat Allah. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan menyembahlah kepadanya. Di akhir surat tersebut, orang-orang kufar semua yang mendengar Nabi Muhammad sujud, mereka juga ikut sujud. Nggak bisa menahan mereka. Mendengar ayat tersebut, langsung mereka sujud bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya, melihat orang-orang kufar Quraisy semua yang ada di Ka'bah tersebut sujud bersama beliau. Beliau bertanya, "Aman tuh kalian beriman? Aman tuh kalian beriman?"
Mereka boleh beralasan, tidak, kita tak beriman. Kita hanya teringat dengan berhala-berhala kami, sehingga kami pun ikut sujud bersama engkau. Nah, akan tetapi kabar itu menjadi simpang siur. Sebagian orang-orang di kota Mekah tersebut ada yang mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang sujud bersama Nabi Muhammad tersebut telah beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan kabar tersebut sampai kepada orang-orang yang hijrah, sampai kepada orang-orang hijrah ke negeri Habasyah. Maka ini adalah kabar baik. Karena Nabi SAW mengatakan tetap di sana sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi kalian jalan keluar. Kalau orang-orang ini sudah beriman, maka mereka pulanglah mereka. Maka ketika mereka pulang sampai mendekati kota Mekah tersebut, ternyata bahwa kisah yang mereka dengarkan dan sampai kepada mereka tersebut ini merupakan kisah yang tidak benar. Bahwa orang-orang kufar tersebut yang ikut sujud kepada bersama Nabi Muhammad SAW ini mereka tidaklah beriman. Padahal hati mereka, kemudian anggota badan mereka ini semuanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja hawa nafsu mereka ini mengingkari. Dari hati mereka yang sangat dalam mengakui bahwa ini adalah ajaran yang benar. Ini adalah seorang nabi. Apa yang dibacanya adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan kesombongan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian kembali ke Habasyah, sebagian kembali sembunyi-sembunyi di kota Mekah karena sudah tanggung dekat dengan kota Mekah tersebut. Sebagian kembali terang-terangan ke kota Mekah dengan jaminan keluarganya agar bisa masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman dan tidak diganggu. Nah, ini adalah hijrah dari kaum muslimin ke Habasyah yang pertama kali. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi lagi di tahun yang sama hijrah ke Habasyah untuk gelombang yang kedua. Dan dalam hijrah yang kedua tersebut, ini yang hijrah lebih banyak. Jumlahnya 83 orang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada 8 atau 19 perempuan di hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kali ini. Dan ini lebih susah dibandingkan hijrah yang pertama kali. Karena apa? Orang-orang kufar Quraisy ini semakin siaga dan mereka semakin memata-matai apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian para pembesar dari Quraisy tersebut ini kembali mendatangi paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang selama ini melindungi dakwah siapa? Abu Thalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan bina. Sesungguhnya engkau ini memiliki usia yang jauh di atas kami, memiliki kemuliaan dan juga kedudukan di mata kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini sudah merasa lelah mirip di akhir dari keponakanmu. Walam tanharu, tapi kamu tidak juga melarang dia. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha, demi Allah kami udah gak sabar terhadap hal ini. Ya'ti wa yaqra'ul Qur'an baina adhurina, ia datang dan membaca Al-Quran di depan kami. Hadza ma la natahammaluhu abadan, kami enggak sanggup selama-lamanya menghadapi hal yang seperti ini. Min satmi abaina, seringkali dia menghina orang tua kami.
wa tasfihi ahlamina, dan juga membodoh-bodohi keyakinan kami, wa aibi alihatina, dan juga mencela Tuhan-Tuhan kami, hatta nakufahu anna aw nunaziluhu wa iyyaka fi dhalika hatta yahlaka ahadul fariqain, sampai kamu cegah Muhammad dari kami, atau kamu biarkan kami dengan dirinya, sehingga satu dari dua kelompok ini pasti ada yang hancur. Nah, ini ancaman dari orang-orang Quraisy, ancaman besar dari orang Quraisy kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka paman beliau mendatangi Nabi Muhammad dan juga mengatakan bahwa orang-orang Quraisy kembali datang untuk meminta agar kamu berhenti mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya wahai pamanku, ya, lau wada'u syamsa fi yamini, kalau sekiranya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, kemudian bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amra, agar aku meninggalkan perkara ini, hatta yudhhirahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkannya, au ahlaka dunahu ma taraku, atau Allah Subhanahu wa taala membinasakannya, saya tidak akan meninggalkannya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini pergi dan menangis, tapi dipanggil kembali oleh paman beliau, dan paman beliau kembali menenangkan dan berjanji akan melindungi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini banyak dibicarakan oleh para ulama, dan memang benar bahwa riwayat tentang Nabi Muhammad khususnya yang mengatakan kalau sekiranya matahari mereka letakkan di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, dan saya disuruh meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan tinggalkan. Ini riwayat yang baik. Akan tetapi para ulama mengatakan tidak, kenapa untuk yang menyebutkannya, karena kita mengetahui bahwa Nabi ditawari apapun tidak akan berhenti dari dakwah tauhid. Atau sekiranya diberikan matahari dan bulan sekalipun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan meninggalkan dakwah tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ketika tekanan semakin bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan secercah cahaya dan juga sedikit hembusan angin kemenangan bagi umat Islam. Maka di masa-masa tersebut ada dua kejadian yang sangat membuat kaum muslimin menjadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islamnya Hamzah dan juga Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hamzah adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah adalah saudara sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berdua pernah disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Kenapa Hamzah masuk Islam? Apa sebabnya? Sebabnya karena Abu Jahal, musuh Allah Subhanahu wa taala, ini melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di bukit Safa. Kemudian Abu Jahal tersebut mengganggu Nabi, mencela Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terdiam, tidak menjawab Abu Jahal. Kemudian berdirilah Abu Jahal, ia membawa batu, dan batu tersebut dipukulkan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengeluarkan darah, dan darah mengalir dari kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pergi dan kembali kepada teman-temannya yang berada di dekat Ka'bah di dalam kawasan Masjidil Haram. Nah, ternyata ada seorang wanita budak dari Abdullah bin Jud'an melihat hal itu.
Ketika Hamzah pulang dari berburu dan dia masih menenteng busur panahnya, diberitahu oleh wanita tersebut bahwa keponakanmu Muhammad ini telah disiksa sama Abu Jahal sampai kepalanya mengeluarkan darah, dipukul dengan batu, dan Muhammad tidak membalas dengan sepatah kata pun. Maka Hamzah ini marah. Dan kita mengetahui bahwa Hamzah ini adalah pemuda yang sangat kuat dan juga pemberani. Dan termasuk orang Quraisy yang paling berani untuk berhadapan dengan siapapun. Mendengar keponakan beliau dan saudara persusuan beliau dizalimi oleh Abu Jahal, walaupun dia belum masuk Islam, tidak terima. Maka datanglah dia kepada kediaman dari Abu Jahal. Kemudian ia mengatakan ya kepada Abu Jahal tersebut, fakharaja yas'a hatta ja'a Abu Jahal falamma dakhala qama ala ra'sihi. Ketika bertemu, maka Abu Jahal tersebut langsung diinjak kepalanya sama Hamzah. Ya, wa qala lahu, dan Hamzah berkata kepada Abu Jahal, tashtumu ibna akhi wa ana ala dinihi. Kamu berani ya menghina keponakan saya padahal saya berada di atas agamanya. Nah, ucapan Hamzah tersebut awalnya hanya sekedar emosi untuk membela keponakan beliau. Yang dia mengatakan, kamu berani menghina keponakan saya padahal saya berada di atas agamanya. Kemudian dia habis caci maki Abu Jahal tersebut, dan akhirnya kepalanya dipukul dengan busur panah sampai mengeluarkan darah. Melihat hal itu, Bani Makhzum yang dia adalah sukunya dari Abu Jahal ini ingin membela. Nah, ketika datang Bani Makhzum ingin mengeroyok Hamzah, maka Bani Hashim juga datang untuk membela Hamzah. Kata Abu Jahal, biarkan Abu Ammarah ya dengan emosinya, karena sesungguhnya saya telah mencela keponakannya dengan celaan yang keras. Maka akhirnya mereka berpisah. Tapi setelah itu Hamzah ya ketika berpisah dengan Abu Jahal tersebut, meninggalkan pertengkaran tadi, dia berpikir, apa yang saya ucapkan tadi? Apa yang diucapkan? Aku berada di atas agamanya. Padahal itu adalah awal Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia hidayah. Padahal saya belum masuk Islam. Maka dia akhirnya apa? Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, dia punya akhi, wahai keponakanku, inni qultu kada wa kada. Sesungguhnya aku mengucapkan ini dan itu, fama asna. Apa yang saya harus berbuat sekarang? Saya sudah mengatakan sama Abu Jahal, kamu mencela beliau, padahal aku berada di atas agamanya. Maka Nabi SAW mendoakan kepada paman beliau agar dilapangkan hatinya untuk masuk agama Islam, dan Allah lapangkan hatinya, dan di saat itu pula dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dengan itu ya sahlah Hamzah masuk ke dalam agama Islam, dan ini menjadi pertolongan yang besar bagi kaum muslimin. Kemudian pertolongan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada hakikatnya sangat membenci Nabi Muhammad, sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang sangat terkenal kuat dan pemberani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa berdoa, dan doa tersebut membawa nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma a'izzil Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari orang yang paling engkau cintai, bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ternyata yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah Umar
bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kisah Islamnya tersebut ini banyak riwayat dan banyak riwayat-riwayat yang dhaif. Ketika kita membaca riwayat Islamnya Umar, di mana Umar tersebut mengetahui adik perempuannya sama adik iparnya sudah lebih dahulu masuk Islam. Kemudian ditamparlah adiknya tersebut dan bersedih. Ternyata Khabbab ini telah membacakan kepada mereka surat At-Tur. Kemudian ketika melihat saudarinya tersebut berdarah, mukanya terluka gara-gara dipukul sama Umar, hatinya menjadi luluh dan mengatakan, mana sini surat yang telah diajarkan saya ingin baca. Kemudian dia mengatakan, kamu jangan sentuh, kamu itu najis, tapi mandi terlebih dahulu, baru setelah itu baca Al-Quran. Ini kisah yang dhaif. Kenapa kita katakan kisah yang dhaif? Karena riwayatnya ini ada riwayat yang lemah. Dan juga kalau sekiranya kita perhatikan isi dari kisah tersebut, bahwa untuk membaca Al-Quran, kalau sekiranya untuk memberikan penjelasan dan hidayah kepada orang yang belum masuk Islam, boleh mereka untuk menyentuh Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri mengirim surat kepada Heraklius, kepada Muqawqis, kepada Kisra. Isi surat tersebut adalah Al-Quran. Sekiranya orang-orang musyrik tidak boleh membaca dan memegang kertas yang di dalamnya itu ada Al-Quran, maka tidak mungkin Rasulullah SAW kirim surat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang musyrik kalaupun mereka mandi, tetap mandinya mereka sah atau tidak? Enggak sah, karena syaratnya mandi yang menghilangkan hadas itu adalah Islam. Kalaupun Islam mau mandi 1000 kali, sah apa enggak mandinya? Enggak sah, enggak dikatakan dia telah bersuci. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita hanya jelaskan kisah ini adalah kisah yang lemah. Yang paling dekat dari Islamnya umat tersebut kepada kesahihan, bahwasanya pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini keluar untuk mencari Rasulullah SAW ini sebelum masuk Islam. Ternyata Umar mendapati Nabi Muhammad SAW telah sampai di dalam masjid. Fakumtu khalfahu, maka aku duduk atau berdiri di belakang Nabi Muhammad. Fastaftaha surat Al-Haqqah, maka Nabi SAW mulai membaca surat Al-Haqqah. Mal-Haqqah wa ma'adraka mal-Haqqah. Dibaca Al-Haqqah, dan Umar bin Khattab mulai mendengar dan merasa takjub dengan untayan dari Al-Quran tersebut. Nah, ketika Umar mendengar seayat demi seayat, ia mengatakan, Allah syair, demi Allah, memang Muhammad itu adalah tukang syair, sebagaimana ucapan Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad membaca di depannya, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, bukanlah Al-Quran itu adalah ucapan penyair, sangat sedikit kalian beriman. Langsung dijawab sama Al-Quran. Ajib kan? Dijawab sama Al-Quran. Kemudian ada lagi, bukan saya, dukun, ini pasti mantra dari dukun. Dijawab lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, tanzilun min rabbil alamin. Ini juga bukan mantra dari dukun, sangat sedikit kalian mau ingat, diturunkan dari Rabbul Alamin. Fawaqa'al Islamu fi qalbi, disitulah ya Islam tersebut masuk ke dalam hatiku. Maka enggak lama setelah itu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan setelah masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini menemui seseorang yang bernama Jabir bin Muhammad.
Nah, Jamil bin Ammar ini adalah orang kufar Quraisy yang gak pernah sabar kalau dengar berita apapun langsung disebar. Kalau misalnya ada kabar apapun sampai kepada dia, pasti satu kota Mekah sudah tahu. Ada nggak orang begitu? Ada yang gatel. Kalau ada kabar, langsung share ya kan segala macam. Sengaja datang setelah masuk Islam, datang kepada Jamil bin Ammar. Kemudian Umar mengatakan, sini. Uridu an ukhbiraka syai'an. Saya ingin mengabarkan kepada kamu sesuatu. Apa? Allah. Aslamtu, saya telah masuk Islam. Akhirnya bangga. Wah, kaget langsung teriak ya. Dan ini diketahui sama seluruh orang Quraisy yang ada di sekitarnya. Waqama hadzal rajulu fanada bi a'la sautihi, maka langsung berdiri orang tersebut dan dia mengangkat suaranya, inna ibnal Khattab qad sabaq, sesungguhnya Ibnul Khattab ini telah keluar dari agama nenek moyang. Inna ibnal Khattab qad sabaq, Ibnul Khattab ini telah keluar dari agama nenek moyang. Dan Umar ini berjalan di belakangnya. Seraya mengatakan dusta, bohong, salah. Walakinni aslamtu, saya ini masuk Islam, bukannya keluar dari agama nenek moyang. Maka mereka mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mulailah orang-orang memukul Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab memukul orang-orang, melawan. Sampai abada di pagi sampai siang hari. Sampai kewalahan, sampai Umar akhirnya pingsan juga saking kelelahannya untuk meladeni orang-orang yang berusaha memukul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma kunna naqdiru an nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar." Kita tidak pernah sanggup untuk sholat di depan Ka'bah secara terang-terangan sampai Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wa zilna izzatan mundu aslama Umar, maka kami senantiasa mendapatkan kehormatan setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ajma'in. Ya Allah taala anhu ajma'in. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sedikit cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini dari kajian sirah Nabawiyah kita, yang mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa berfaedah bagi kita semua, dan semoga kisah yang sudah kita sampaikan ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua, menjadi pelajaran sebagai penambah keimanan, dan kita yakin bahwa pertolongan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman, dan ujian ini pasti diberikan kepada hamba yang beriman, maka kita harus sabar dari ujian tersebut. Dan semoga dengan membaca dan mendengarkan kisah-kisah perjalanan dakwahnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu, ini bisa menambah semangat kita untuk berdakwah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita sampaikan demikian dan kembalikan kepada moderator, kepadanya saya persilakan. Ustaz, bagaimana kedudukan Raja Najasyi di dalam Islam? Apakah beliau termasuk sahabat walaupun tidak bertemu langsung, atau masih statusnya masih kafir? Nah, Raja Najasyi ini masuk Islam. Bukti keislamannya bahwa Nabi Muhammad SAW menjangankan beliau ketika kabar kematian beliau itu sampai ke kota Madinah. Dan status dari Raja Najasyi tersebut ini bukan sahabat, karena definisi dari sahabat itu adalah man laqiyan nabiyyan sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW beriman, dalam keadaan beriman, dan mati di atas keimanan. Dari definisi tersebut, Raja Najasyi tidak memenuhi syarat
karena sahabat itu adalah orang yang bertemu. Maka statusnya untuk Raja Najasyi, karena dia sezaman dengan Nabi, beriman tapi tidak bertemu, dinamakan dengan mukhadram. Ini istilah bagi mereka yang pertama beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi tapi tidak bertemu, dinamakan mukhadram. Ini tingkatnya di bawah sahabat, di atas tabi'in. Atau pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tapi dalam keadaan kafir, kemudian berpisah, baru beriman, tidak bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juga disebut dengan mukhadram. Ya, dan ini derajatnya di bawah sahabat tapi di atas. Kalau dikatakan tabi'in yang paling utama itu adalah mukhadram, sesama dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu. Jadi syaratnya sahabat itu adalah bertemu, walaupun sesaat, sebentar melihat, bertemu, cukup dikatakan sebagai seorang sahabat. Cukup dengan kemudian seorang sahabat. Nah, jadi untuk Raja Najasyi tersebut, ya, istilah yang dijelaskan oleh para ulama adalah mukhadram. Yang mukhadram, apa mukhadram bola? Apa ini nanya dong? Oke. Dia bertemu dan dia beriman. Itu mukhadram. Atau bertemu dengan Nabi, belum beriman setelahnya, dan tidak ketemu lagi dengan Nabi Muhammad, maka kurang syarat bertemu. Ini syarat mutlak kalau jadi sahabat itu bertemu. Jadi antum sahabat bukan? Karena sahabat itu harus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Apakah wanita haid boleh masuk masjid untuk ikut kajian? wanita yang haid bolehkah masuk ke masjid untuk mengikuti kajian? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah orang yang junub dan haid ini boleh berdiam diri di dalam masjid? Maka yang rajih dari berbagai pendapat ulama, boleh bagi wanita haid untuk berdiam diri di dalam masjid, asalkan yang pertama bahwa dia berdiam diri di dalam masjid itu sesuai dengan hadamnya. Kalau hadamnya untuk tahlim dan menuntut ilmu, selesai dari itu maka dia segera untuk keluar dari masjid. Yang kedua adalah bahwa dia harus menjaga diri jangan sampai najis tersebut ini mengotori masjid. Dan alhamdulillah di samping kita sekarang ini dipermudah dengan adanya pembalun sehingga tidak akan mengotori masjid yang dipakai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan demikian? Karena Rasulullah SAW ketika beliau ditikam, kemudian beliau mengeluarkan kepala beliau dari masjid ke kamar dari Aisyah dan ingin untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, saya sedang haid. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, ya, innama haidatuki laisat fi yadihi. Haid kamu itu bukan di tangan. Artinya wanita yang haid tersebut yang najis itu cuma apanya? Darahnya. Sedangkan tangannya, kulitnya, kakinya, rambutnya, ini najis apa enggak? Enggak, yang najis itu apanya? Darahnya. Ya, darahnya. Sehingga apa? Ini menjadi rukhsah bagi mereka yang ingin menghadiri kajian, taklim atau segala macam yang memang mengharuskan diri mereka untuk masuk ke dalam masjid. Tapi ini sangat tadi tidak mengotori dan juga hanya sesuai dengan kebutuhan dan juga hajatnya dia untuk berdiam di dalam masjid. Kalau misalnya nggak ada hajat yang penting, maka jangan dia masuk ke dalam masjid. Ya, Allah Taala langsung. Nah,
Selanjutnya nih ada pertanyaan juga. Assalamualaikum. Ingin bertanya, kalau sholat isya atau maghrib sendirian karena uzur, apakah dikeraskan bacaannya seperti sholat berjamaah atau pelan-pelan saja, Ustaz? Nah, dua-duanya boleh. Ketika Anda sholat sendiri dan sholat tersebut adalah sholat jahriyah, sholat yang ketika Anda berjamaah dibaca oleh imam dengan suara yang keras, yaitu sholat maghrib, kemudian sholat isya dan juga sholat subuh. Ketika sholat sendiri, maka boleh Anda baca keras, boleh Anda baca dengan sir. Yang wajib baca keras itu ketika menjadi imam. Ketika menjadi imam. Adapun tidak menjadi imam, sholat sendiri dikeraskan boleh, atau disirkan juga tidak apa. Ya, mungkin ini bisa saya jawab. Dan satu lagi. Satu lagi, Ustaz. Ustaz, bagaimana menjawab tuduhan kaum liberal kalau Al-Quran tidak lagi relevan dengan zaman sekarang? Nah, syubhat mereka Al-Quran itu tidak relevan lagi ya dengan zaman sekarang. Ini sebenarnya dibantah dengan Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kafatan linnas. Ini untuk semua manusia. Tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Islam itu adalah agama yang sempurna pada setiap zaman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Makanya Nabi Muhammad dijadikan sebagai rasul terakhir dan syariatnya adalah syariat yang terakhir sampai akhir zaman. Dan yang menjadi bantahan bagi mereka lagi, nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, ini menggunakan syariat siapa? Saya baru bukan syariat Nabi Muhammad. Ini sudah menjelang hari kiamat saja. Nabi Isa alaihissalam itu menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak lain ucapan mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini adalah bentuk ketidakberimanan mereka kepada Al-Quran. Secara langsung mereka sudah tidak mengimani Al-Quran. Makanya kata para ulama, kaum liberal itu munafik atau zindir. Dikatakan beriman, jawabannya tidak, karena mereka tidak mengimani dan tidak mau mengakui sebagai pengikut dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sudah tidak relevan bagi mereka. Nggak mau menjalankan syariat karena syariat bagi mereka ini sudah 15 abad yang lalu tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Padahal Islam itu menjawab semua tantangan kemajuan zaman. Apa yang tidak ada di zaman dahulu yang baru ada di zaman sekarang, para ulama bisa menentukan hukumnya dengan kaidah-kaidah dasar yang sudah ada dan tetap dalam agama Islam. Ya, di zaman sekarang lihat transaksi muamalah masuk betul. Ya atau tidak? Ada namanya GoPay, GoFood. Di zaman Nabi ada apa enggak? Enggak ada. Ada Shopee Pay, ya kan? Ada PayLater segala macam. Dan para ulama sudah menentukan hukumnya. Antum transaksi dengan kartu debit atau kartu kredit, ya. Semua jenis transaksi yang ada dalam kartu tersebut, antara antum dengan bank dengan toko, ya kan? Kemudian toko dengan antum. Itu semuanya dasar-dasarnya sudah ada, sehingga sudah menjawab tantangan betul kartu kredit zaman Nabi nggak ada. Tapi dasar-dasar muamalah dari kartu kredit sudah ada. Apa hakikatnya orang memakai kartu kredit? Ngutang. Utang apa enggak? Utang. Ya enggak? Dari bank ke toko apa? Jual beli. Karena apa? Toko tersebut dapatnya tunai dari bank dan lain sebagainya. Iya atau tidak? Nah, ini yang tidak mau diimani oleh mereka.
Masalah berpakaian, tentu pakaian para wanita muslimah itu adalah pakaian yang sesuai dengan setiap zaman. Karena Islam memandang wanita bukan objek hasrat dari para lelaki, sehingga mereka harus ditutup kecuali kepada suami atau mahramnya. Kalau misalnya kita melihat kepada orang-orang kafir, kalau wanita itu dijadikan diperdagangkan, itu tidak lihat. Saya jualan apa aja perempuan, ya kan? Jualan mobil, otomotif dia nggak ngerti dia ini busi apa, ini apa, yang jual apa salesnya. Perempuan kan harusnya montir di belakang ya gitu kan, belepotan, Pak ini mobil begini, ini mesinnya begini segala macam. Perempuan, karena memang mereka memandang perempuan sebagai objek untuk memenuhi hasrat dari laki-laki. Islam justru memulaikan wanita, ya. Jadi memang perkataan mereka ini perkataan yang kufur dan mengeluarkan dari agama Islam. Allah Taala ala walam. Besar ya, cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.